Ade Sartomo menjawab, di Belanda itu pernah, saat itu saya masih muda sih, tahun 89, 90. Gitu. Ada mahasiswa yang sudah sepuh. Ya. Saya pikir orang tua yang menunggui anaknya, saya pikir. Gitu ya. Nah, begitu selesai jam ngajar, terus kemudian sama seperti Indonesia ya, ke makan minum, ya, itu ada tempatnya. Ini saya tanya, saat itu pakai bahasa Belanda ya. Sekarang saya disuruh bahasa Belanda juga belepotan lagi. Itu ternyata dia mahasiswa. Loh, umurnya berapa? Saya pensiunan, ya umurnya berapa? 60 tahun. Jadi mahasiswa umur 60 tahun, itu mahasiswa S1, bachelor. Terus kemudian saya tanya, kenapa ya Indonesia itu kok nggak ada ya orang tua itu belajar dengan mahasiswa S1 gitu, nggak ada, jarang dijumpai. Nah, di sana itu inti yang mau disampaikan ya, yang saya rekam ya, saya simpulkan adalah belajar itu tidak mengenal kata telat. Gitu. Telat itu hanya pas kalau digunakan untuk ketika kita cegat kereta api, bus, busnya sudah berangkat, kereta sudah berangkat, kita terlambat ini, pulang, kan gitu. Yeah. Tapi kalau belajar tuh at any time, at any place. Dan tidak ada aturan, mahasiswa S1 umurnya sekian, nggak ada aturan. Karena asasi manusia sudah ada di sana. Gitu kan. Nah, saya belajar, gitu kan. Nah, itu saya renungkan sampai sekarang, itu saya ajarkan ini. Biasanya nggak sampaikan ya, karena Anda tanya seperti itu. Kalau di Indonesia masih banyak masalah ya, udah anak saya aja yang sekolah kan gitu. Biar anak saya aja gitu yang sekolah. Nah, itu pengalaman yang terkait dengan orang berpikir ya. Nah, saya kembali kepada Mas siapa ya, Mas Dwi apa siapa itu di ya. Cara berpikir pesawat itu mulai dari logis dulu atau pesawat dulu. Begini, kalau saya kan itu personalis ya. Coba deh perhatikan ini. Anda nanti akan tahu. Yang saya ajarkan adalah berpikir filosofis, ya. Penekun filosofis, pembelajar filsafat itu umumnya di Eropa Barat kontinental itu sumber pengetahuan itu adalah keingintahuan. Jadi kalau orang tidak ingin tahu, tidak punya pengetahuan. Gitu kan, tidak punya pengetahuan. Ya, cara ingin mengetahui, ya tanya kepada siapa? Kepada dirinya minimal, atau kepada orang di luar dirinya. Nah, kayak gitu kan. Nah, orang di luar dirinya itu siapa? Orang yang punya kewenangan menjelaskan. Kepala sekolah, kepolisian, misalnya gitu kan. Orang yang diberi kewenangan untuk menjelaskan bidangnya masing-masing. Kepada siapa lagi? Gitu kan? Kepada
orang yang terlibat langsung. Terlibat langsung itu ya terlibat langsung yang menjadi objek itu. Misalnya perkelahian ya, kita tanya kepada orang yang kelahi. Itu. Kemudian tanya kepada orang yang berwenang, RT, RW, polisi. Nah, gitu kan. Dan yang ketiga, tanya kepada orang yang tahu tentang atau memiliki pengetahuan tentang mengapa terjadi perkelahian. Jadi 3 itu. Nah, kembali lagi, ciri dari orang Barat kontinental itu ya, dalam berpikir secara filosofis dapat diketahui dari sumber pengetahuan. Dari mana? Dari keingintahuan. Nah, gitu. Nah, makanya biasa disebut sebagai filsafat metafisik. Juga biasa disebut sebagai filsafat fenomenologik. Gitu ya. Nah, saya sering fenomenologik itu, saya. Dan yang ketiga, lebih dalam lagi, filsafat hermeneutik. Menafsirkan atas tafsir yang sudah ada. Gitu kan. Jadi, itu ada di kepala semua. Ini nih, ada di dalam ini. Anda nggak tahu isi kepala saya. Anda tidak tahu isi kepala orang Belanda itu, gitu ya. Ada di sini. Jadi, sumber pengetahuannya itu dari keingintahuan. Disebut metafisik, meta ya. Nah, ini. Sumber pengetahuan itu berada, sesuatu yang berada di luar kita. Apa itu? Realita kenyataan jagat raya ini. Nah, itu. Paham ya? Jadi, saya melihat Anda nih mahasiswa. Mahasiswa itu kan bagian dari isi jagat raya. Pohon, gunung, sungai, alam itulah pokoknya gitu ya. Itu sumber pengetahuan. Nah, paham ini, kelompok ini, biasa disebut sebagai filsafat objektivitas. Kalau yang tadi, subjektivity. Filsafat subjektivitas. Garis miring metafisik. Garis miring, nah gitu kan, fenomenologi. Kenapa fenomenal? Ya karena dia sendiri. Itu. Garis miring hermeneutik. Nah kemudian yang sumber pengetahuan itu sesuatu yang berada di luar diri kita, berarti yang kasat indrawi itu. Ya, jadi kalau Anda ke kampus, ada gedung, ada mobil, itu sumber pengetahuan objektivitas. Nah, jadi ini sudah 2 hal yang berbeda ya. Nah, jadi Anda ini umumnya, kok saya agak yakin, umumnya sumber pengetahuannya itu adalah sesuatu yang berada di luar diri Anda. Bukan dari keingintahuan Anda. Buktinya dari mana? Anda nggak tanya. Terima kasih telah menyimak Adis Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.